warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks deskripsi untuk kelas 7. Sebelum saya menjelaskan tentang teks deskripsi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari teks deskripsi. Tujuan pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik yang didengar ataupun yang dibaca. Yang kedua, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang suatu objek, baik yang didengar ataupun yang dibaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara rinci dan jelas. Intinya, teks deskripsi itu sebuah teks yang menggambarkan tentang suatu objek secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan secara langsung tentang objek yang didengarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, bersifat menggambarkan, karena teks deskripsi ini bisa menggambarkan tentang apa yang kita lihat secara jelas. Yang kedua, melibatkan kesan indera, karena dengan panca indera yang kita miliki bisa menggambarkan secara jelas tentang apa yang kita lihat. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan langsung dari apa yang dibahas. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri fisik objek, mulai dari bentuk, ukuran, warna, sampai dengan ciri-ciri keadaan suatu objek. Berikutnya, ada tujuan teks deskripsi, yaitu memberi penjelasan yang utuh kepada pembacanya supaya dapat memahami apa yang sedang dibahas. Berikutnya ada jenis-jenis teks deskripsi dan pola pengembangan teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi ada 3. Yang pertama, deskripsi subjektif, yaitu teks yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. Yang kedua ada deskripsi objektif, yaitu teks yang menggambarkan suatu objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya. Yang ketiga ada deskripsi spasial, teks yang menggambarkan suatu objek yang berupa benda, tempat, ruang, dan lainnya. Selanjutnya ada pola pengembangan teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi spasial, yaitu pola pengembangan yang didasarkan atas ruang dan waktu. Contohnya, menggambarkan tentang sebuah ruangan. Yang kedua, sudut pandang, yaitu pola pengembangan yang didasarkan atas dasar tempat atau posisi pengarang dalam melihat sesuatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama adalah identifikasi. Adalah sebuah bagian yang berisikan penentuan dari identitas seseorang, benda, ataupun objek yang ditentukan. Yang kedua adalah klasifikasi, yaitu unsur penyusunan yang berisikan dalam suatu kelompok menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini adalah bagian yang berisikan tentang gambaran tentang suatu objek yang dibahas. Berikutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini ada 5. Yang pertama ada kata benda. Adalah sebuah kelas kata yang menyatakan tentang nama dari seseorang, tempat, ataupun guruku ataupun temanku, semua benda dan segala yang dibendakan, seperti meja, kursi, sekolah, rumah, dan yang lainnya. Yang kedua ada kata sifat atau adjektiva, adalah kelas kata yang mengubah kata benda. Di sini biasanya menjelaskan tentang karakter-karakter yang dimiliki oleh kata benda, seperti keras, jauh, kaya, dan yang lainnya. Yang ketiga ada kata kerja atau verba,
adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan atau keberadaan ataupun pengalaman dari seseorang. Yang keempat ada kata keterangan ataupun adverbia, adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain seperti sangat, amat, tidak, dan yang lainnya. Yang terakhir ada majas atau gaya bahasa, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif sehingga orang-orang yang membacanya pun juga akan terbawa suasananya.